Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ilmu, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ben dan salam tim Infusion. Halo teman-teman, kembali lagi di Infusion Learning. Jadi pada video kali ini kita akan membahas prediksi Jitu 1. Jadi soal-soal yang akan kita bahas ini sebenarnya diadaptasi ya. Jadi ini sesuai dengan soal asli pada rekrutmen bersama BUMN tahun 2022. Ini kami ambil dari 2 batch. Kemarin kan pelaksanaannya itu ada batch pertama dan juga ada batch yang kedua. Nah, ini kami kolaborasikan untuk memprediksi soal-soal tahun ini. Jadi berdasarkan informasi yang bisa kita lihat di rekrutmenbersama.fhcbumn.id, registrasi online dan seleksi administrasi itu dimulai hari ini teman-teman ya, 11 Mei sampai nanti tanggal 20 Mei tahun 2023. Nah, untuk hasilnya teman-teman bisa cek nanti di bulan Juni tahun 2023. Adapun tes online tahap 1 atau batch pertama itu mulai 12 Juni sampai 21 Juni 2023. Ini memang masih lama teman-teman, masih ada 1 bulan dari registrasi sampai tes online-nya. Tetapi teman-teman harus perhatikan bahwa keberhasilan itu ditentukan dari usaha teman-teman jauh-jauh hari sebelumnya. Oleh karena itu ada baiknya kita mempersiapkan diri lebih awal ya teman-teman. Kami akan berusaha untuk memberikan soal-soal yang menurut kami akan muncul nanti pada saat tes online tahap 1 ini. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng ada di bawah agar teman-teman selalu mendapat update terbaru dari channel ini. Seperti biasa, silahkan mengerjakan terlebih dahulu soal-soal berikut ini. Ya, baik, soal nomor 1 teman-teman. Jadi ini adalah salah satu bentuk soal baru yang muncul tahun kemarin pada SKD atau TKD BUMN. Jadi memang di seleksi kompetensi dasar itu selalu ada soal deret angka ataupun deret huruf teman. Ada penerimaan BUMN tahun kemarin, bentuknya itu sedikit dimodifikasi. Jadi diberikan deret angka seperti ini, tidak lagi dicari 2 angka lainnya atau 2 angka setelahnya, tetapi teman-teman harus memperhatikan pola yang ada pada deret bilangan ini, kemudian nanti tentukan angka yang mana yang menyebabkan deretan ini menjadi tidak berpola gitu ya. Jadi tentukan salah satu dari A, B, C, D atau E yang mengakibatkan barisan bilangan berikut ini tidak membentuk pola atau deret teman-teman. Oke, nah biasanya kan kita mengerjakan, kita cek dulu. Ini kan kalau kita perhatikan angkanya, biasanya kalau dia monoton naik atau bertambah, itu kalau tidak bertambah dikalikan. Nah nanti entah itu akan ada kombinasi kuadrat kah, atau ada kombinasi perpangkatan, tambah dan kali. Ketika kita perhatikan dia monoton naik, itu kecenderungannya kalau tidak bertambah dia dikalikan. Nah sekarang kalau kita perhatikan teman-teman ya, dari 17 ke 18 ini kan dia bertambah 1. Oke. Kemudian dari 18 ke 19 ini juga bertambah 1. Tetapi ketika 19 ke 36 ini pertambahannya malah jauh sekali teman-teman. Ini pertambahannya sekitar 17 ya. Oke, ditambah 17. Kemudian dari 36 ke 21 dia malah turun gitu. Berarti pola satu langkah seperti ini tidak bisa kita gunakan. Oke, oleh karena itu salah satu langkah yang bisa kita gunakan adalah kita cek untuk 2 angka. Oke, kita cek 17, 19, 21, 23, 25, 27 gitu ya. Nah, dari 17 ke 19 ini kan bertambah 2 ya. Selisihnya kan 2. Oke, dari 19 ke 21 ini juga bertambah 2. Dari 21 ke 23 ini bertambah 2. 23 ke 25 ini bertambah 2. 25 ke 27 juga bertambah 2. Oke, berarti B dan D ini itu adalah angka yang benar.
Oke, jadi kemungkinan jawabannya kalau bukan A, C atau E. Nah, sekarang tinggal kita cek lagi dari 18 ke 36 ke 74 144 kemudian 288. Nah, 18 ke 36 ini dikali 2 ya. 18 kali 2 itu kan 36. Nah, kalau 36 kita kali 2 itu harusnya 72 teman-teman ya. Oke, sedangkan di sini angkanya adalah 74. Oke, kita tandai itu dulu. Kemudian dari 72 kalau dikali 2 itu hasilnya 144. Nah, kemudian dari 144 kalau dikali 2 itu hasilnya 288. Nah, dari sini kelihatan bahwa 74 ini bukan angka yang benar. Angka yang benarnya adalah 72. Jadi, salah satu dari A, B, C, D, E yang mengakibatkan barisan bilangan tidak membentuk pola itu adalah C, teman-teman. Jadi, jawaban untuk soal nomor 1 adalah Charlie. Oke, jadi ini mudah ya. Saya agak cepat pembahasan ini karena pada rekrutmen bersama tahun kemarin di batch kedua itu kita sudah bahas banyak soal ini. Bagi teman-teman yang baru join, silahkan cari di playlist TKD BUMN yang ada pada channel ini. Oke. Nah, untuk lebih paham lagi, masih ada satu soal yang kami siapkan terkait dengan pola bilangan seperti ini. Kita masuk saja ke soal berikutnya. Baik teman-teman, ini soal nomor 2 masih sama ya, soalnya dengan nomor 1. Tentukan salah satu dari A, B, C, D atau E yang mengakibatkan barisan bilangan berikut tidak membentuk pola. Oke, jadi kita coba saja dulu satu angka lompatannya gitu. Jadi dari 26 ke 27 ini bertambah 1. Kemudian 27 ke 29 ini bertambah 2. 29 ke 31 itu bertambah 2 ya. Oke, 31 ke 36 ini bertambah berapa? 5. 36 ke 41 itu bertambah 5. 41 ke 40 ini berkurang 1. 40 ke 38 ini berkurang 2. 38 ke 35 kurang 3. Ini ke sana kurang 4. 31 ke 26 itu kurang 5. Nah, ini polanya jelas teman-teman ya, menurun minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Nah, sebenarnya pola ini juga sebenarnya sama, dia monoton naik, asalkan yang ini kita rubah gitu ya. Jadi kalau ini kita rubah menjadi tambah 3 dan ini tambah 4, dia kan monoton naik, tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Supaya ini menjadi benar, maka 31 ini harus kita ganti angkanya dengan 29 ditambah 3. 29 tambah 3 adalah 32. Nah, ketika 32 ini kita tambah dengan 4, hasilnya kan benar 36. Jadi, pola yang benar adalah bertambah 1, bertambah 2, bertambah 3, bertambah 4, bertambah 5, kemudian turun menjadi minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Ketika ada angka selanjutnya, ini harusnya nanti bertambah 1, bertambah 2, bertambah 3, bertambah 4, dan bertambah 5, kemudian diulang lagi teman-teman. Jadi, salah satu dari ABCDE yang mengakibatkan barisan bilangan menjadi tidak berpola itu adalah alfa. Kenapa? Karena angkanya 31. Jadi angka yang benar seharusnya adalah 32. Bagi teman-teman yang merasa punya jawaban yang berbeda atau punya cara yang lebih mudah dipahami, silakan tinggalkan di kolom komentar. Silakan berdiskusi bersama peserta yang lain atau viewers yang lain ya. Dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya channel ini agar channel ini semakin berkembang. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Jadi salah satu bentuk soal yang juga muncul di rekrutmen bersama BUMN tahun kemarin itu adalah kelompok kata, teman-teman. Jadi teman-teman juga harus aware terhadap soal-soal TKD seperti ini. Jadi diberikan beberapa kata. Nah, teman-teman diminta untuk mencari atau mengidentifikasi kira-kira kata mana yang tidak sesuai di dalam kelompok tersebut. Jadi, soal nomor 3 katanya begini. Pilihlah kata yang tidak termasuk di dalam kelompoknya. Oke, kita punya opsi A itu Merkurius, opsi B itu Venus, opsi C Saturnus, opsi D Bima Sakti, opsi E itu adalah Neptunus. Nah, kalau teman-teman jeli, Merkurius, Venus, Saturnus, Neptunus, ini kan nama-nama planet teman-teman ya. Ya, yang berbeda tentu saja adalah Bima Sakti. Kenapa? Karena ini bukan nama planet teman-teman. Ini adalah nama galaksi. Namanya galaksi Bima Sakti.
Nah, Merkurius, Venus, Saturnus ini semua adalah nama-nama planet. Jadi, ini sebenarnya merupakan kelompok kata nama-nama planet. Nah, yang diminta yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Jawaban yang tepat adalah delta. Oke, soal seperti ini memang teman-teman diminta untuk banyak membaca, apalagi melihat persamaan-persamaan kata atau kelompok-kelompok kata, itu ya. Jadi memang wawasan teman-teman yang coba digali terkait soal-soal seperti ini. Saya kira soal nomor 3 aman, kita bisa pindah ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 4 ini masih sama dengan soal nomor 3. Sengaja kami berikan soal yang bentuknya sama dulu supaya teman-teman lebih familiar. Jadi soal nomor 4 kita juga diminta untuk menentukan kata yang tidak termasuk di dalam kelompok kata yang diberikan. Oke, kita punya yang pertama hotel, kemudian kita punya istana, yang ketiga wisma, kemudian geria dan motel. Nah, kira-kira apa sih kesamaan dari kata-kata yang ada di sini? Oke. Nah, dari sini saya sebenarnya punya saya menangkap ada yang memiliki kesamaan hotel, wisma, motel ya. Itu kan tempat penginapan, tempat atau bangunan di mana orang-orang umum itu bisa tinggal. Nah, geria ini kan juga sebenarnya adalah rumah persinggahan, teman-teman. Jadi ini sama saja seperti wisma, begitu ya. Oke, jadi hotel, wisma, geria dan motel ini kan adalah kelompok kata bangunan tempat tinggal ya. Bangunan tempat tinggal. Oke. Nah, pertanyaannya apakah istana itu tidak bisa ditinggali? Jawabannya bisa ditinggali, tetapi bukan untuk kalangan umum gitu. Jadi hotel, wisma, motel ini kan untuk menginap di bangunan tersebut kita harus membayar, sedangkan istana walaupun kita punya uang kita tidak bisa membayar untuk tinggal di istana tersebut. Oke, jadi yang tidak termasuk dalam kelompoknya menurut kami yang tepat adalah Bravo atau istana. Bagi teman-teman yang punya jawaban berbeda silakan tinggalkan di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi dengan sopan dan santun tentunya beserta teman-teman yang lain. Oke. Apabila teman-teman punya soal yang ingin dibahas terkait dengan TKD BUMN ini, silakan DM kami di media sosial yang ada. Saya kira cukup untuk soal nomor 4. Kita pindah ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 5 ini adalah soal bentuk silogisme. Jadi berdasarkan informasi yang kami terima, batch 1 dan batch 2 di tahun 2022 kemarin itu banyak soal silogisme yang muncul, teman-teman. Jadi soal hitung-hitungannya itu tidak terlalu banyak, justru soal logika seperti ini yang banyak muncul begitu. Jadi teman-teman harus banyak berlatih. Nah, soal silogisme itu ada beberapa aturan yang teman-teman harus ketahui dalam mengerjakan soal. Tapi kita coba cek saja dulu, karena beberapa soal itu tanpa mengetahui aturan yang ada kita sudah bisa tahu jawabannya, teman-teman. Nah, kita coba ya soal nomor 5. Katanya kan begini, Irfan seorang laki-laki. Oke, ini premis yang pertama. Nah, setiap laki-laki itu menyukai wanita. Karena Irfan adalah laki-laki, maka Irfan pasti menyukai wanita. Itu kesimpulan awal yang bisa kita peroleh. Nah, katanya Irfan menyukai Fatmah. Nah, karena dia menyukai Fatmah dan Irfan seorang laki-laki, di mana setiap laki-laki menyukai wanita, maka Fatmah ini bisa kita simpulkan pasti seorang wanita. Oke, itu dulu ya dari premis-premis yang ada. Nah, kita cek pilihan jawabannya. Irfan tentu menyukai laki-laki. Ini keliru, teman-teman. Karena setiap laki-laki menyukai wanita dan Irfan adalah laki-laki. Irfan tidak menyukai wanita, ini salah. Gitu ya. Karena Irfan laki-laki pasti menyukai wanita. Fatmah menyukai laki-laki. Oke, ini tidak ada di dalam premis. Jangan mengambil jawaban yang tidak ada di dalam soal, teman-teman. Itu soal silogisme seperti itu. Walaupun masuk akal, kalau tidak ada di dalam soal, jangan dipilih. Oke. D, Fatmah seorang wanita. Oke. Tadi kita punya kesimpulan awal, Fatmah itu wanita, kita simpan dulu. Kita cek pilihan jawaban berikutnya. Fatmah adalah laki-laki. Ini tentu salah. Kenapa salah? Irfan menyukai Fatmah. Irfan laki-laki. Setiap laki-laki menyukai wanita. Maka Fatmah bukan laki-laki. Dia pasti seorang wanita. Jadi soal nomor 5 jawaban yang tepat tentu saja adalah delta. Soal silogisme itu seperti itu, teman-teman. Jadi memang perlu banyak berlatih. Saya kira ini lumayan aman bagi teman-teman yang ingin belajar soal-soal silogisme. Ada video khusus yang kami buat khusus membahas soal-soal silogisme. Silakan teman-teman cek di playlist yang ada di channel ini. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya. Ini lagi-lagi masih soal silogisme, teman-teman. Jadi
semua pekerja harus mengenakan topi pengaman. Di sini ada kata semua. Harus mengenakan topi pengaman. Jadi tidak ada satupun yang tidak menggunakan topi pengaman. Sementara pekerja mengenakan sarung tangan. Nah, teman-teman harus perhatikan, semua ini adalah notasi untuk universal. Artinya ini adalah kalimat universal, berlaku untuk semua. Sementara ini adalah parsial. Oke, ketika teman-teman berjumpa soal yang menggunakan kalimat universal dan parsial, maka jawabannya tentu yang parsial. Nah, kalau begitu, yang ada kata semuanya ini bisa kita eliminasi, teman-teman. Oh, ternyata hanya satu saja, gitu ya. Oke. Nah, sementara pekerja mengenakan sarung tangan. Jadi ada sementara itu sinonim dengan kata beberapa, gitu ya. Ada, sebagian, oke, dan lain-lain. Nah, jadi ada sebagian pekerja mengenakan sarung tangan, tapi semua pekerja itu sudah harus menggunakan topi pengaman. Jadi sebagian pekerja itu mengenakan topi pengaman dan, ada kata dannya, mengenakan sarung tangan. Oke. Pilihan A, sementara pekerja tidak mengenakan topi pengaman. Ini salah, teman-teman ya. Oke, sementara sebagian pekerja tidak mengenakan topi pengaman. Semua pekerja harus mengenakan topi pengaman. Jadi itu salah. Opsi C, sementara pekerja mengenakan topi pengaman dan sarung. Oke. Jadi ini kita simpan. Opsi D, sementara pekerja mengenakan topi pengaman dan mengenakan sarung. Nah, ini opsi C dan D ini sama, teman-teman ya. Opsi E, sementara pekerja tidak mengenakan topi pengaman dan tidak mengenakan sarung tangan. Nah, ini teman-teman yang harus teman-teman perhatikan. Soalnya tidak menggunakan kata yang berkonotasi negatif. Tidak menggunakan kata tidak. Jadi opsi yang menggunakan kata tidak sebenarnya juga bisa kita eliminasi. Nah, opsi C dan D ini kemungkinannya benar dan maknanya sama, teman-teman. Jadi mau teman-teman pilih opsi C atau opsi D, ini sepertinya dianggap benar untuk soal nomor 6 seperti ini. Oke, apabila teman-teman punya pendapat yang berbeda, sekali lagi tinggalkan di kolom komentar. Silahkan berdiskusi dengan baik, sopan dan santun. Kita pindah ke soal berikutnya. Oke, ini soal terakhir, teman-teman ya. Jadi kita diminta untuk menentukan gambar selanjutnya, gitu ya. Nah, ini saya bisa perhatikan, ini di sini ada satu titik yang berada paling bawah, sedangkan gambar berikutnya itu ada 2 titik. Kemudian gambar ketiga itu 1 titik, jadi dia selang-seling, teman-teman. 1 titik, 2 titik, 1 titik, berarti jawabannya nanti harus 1 titik. Nah, kalau begitu opsi E bisa kita eliminasi. Itu dulu. Ya, mudah-mudahan bisa diperhatikan, teman-teman. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di sini ada 2 titik yang dihubungkan oleh 2 garis, gitu ya. Warna putihnya di sini, warna hitamnya di bawah. Nah, dia berpindah, jadi dia berotasi searah jarum jam. Itu dia berpindah ke berapa derajat ini ya? Sekitar 45 derajat atau 90 derajat searah jarum jam. Akhirnya dia pindah ke sini. Nah, bisa kita duga gambar berikutnya itu pasti di sebelah kanan. Berarti yang harus kita pilih ini yang 2 garis di bawah. Nah, kalau begitu kita bisa eliminasi yang B, teman-teman. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan gambar putihnya ini atau titik putihnya ini, dia selalu di depan, mendahului yang hitam. Nah, kalau kita perhatikan A, yang di depan itu justru yang hitam. Kalau kita perhatikan D, itu sama dengan A. Nah, yang kita cari yang harusnya di depan itu warna hitam. Berarti kemungkinan yang benar itu adalah Charlie, teman-teman. Oke, kita simpan dulu itu. Kita coba cek yang kotak di dalamnya untuk lebih meyakinkan. Oke, kita punya warna hitam di sini 2. Kemudian berpindah dari sini ke sini. Jadi yang tadinya ini di sini pindah ke situ, ini pindah ke sana, kan begitu. Kemudian yang tadinya ini di sini, dia pindah ke sana, jadinya ini. Kemudian ini pindah ke situ, jadinya ini. Nah, berarti ini harus hitamnya harus pindah ke sana. Oke, pindah ke sini, gitu ya. Kemudian hitam yang ini pindah ke situ. Oke, hitam ini pindah ke bawah. Oke, berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 itu adalah Charlie. Nah, semoga penjelasan ini bisa dipahami, teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang belibet pada pembahasan video ini. Teman-teman bisa nonton video-video yang lain. Nah, insya Allah kami akan berusaha untuk membuat video-video selanjutnya terkait dengan soal-soal asli ya,
bentuknya kami adaptasi dari soal asli, kurang lebih seperti itu, berdasarkan rekrutmen bersama BUMN di tahun 2022 batch 1 dan batch 2. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, mohon bantuannya klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Bantu kami menyebarluaskan channel ini, bantu teman-teman yang lain untuk belajar di channel ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.